Saya pernah baca buku, Oprah Winfrey pernah bilang, "You get in life but you have the courage to ask for." Keberanian kamu untuk mengungkapkan apa yang kamu mau dan kamu anggap penting, itu yang kamu akan dapatkan dalam hidup. Kita hidup cuma satu kali. Jadi kalau kita mau dapat sesuatu, mau mengubah sesuatu, mau membangun sesuatu, mau dimengerti, pilihannya cuma satu, berani bicara. Speak up. Ketika kamu menyampaikan ide atau masukan, katakan dengan lantang sampai orang-orang sulit melupakan kalau itu keluar dari mulut kamu. Pakai kata-kata yang aktif dan otoritatif yang menunjukkan keyakinan dan kepemilikanmu terhadap kalimatmu. Kurangi gumaman seperti jangan juga kebanyakan bilang maaf kalau boleh kasih tahu atau kalau boleh saran. Langsung aja. Menurut saya A, saya punya saran B. Walaupun misalnya salah, ya emang kenapa kalau salah? We learn by our mistakes kan. Salah ya akuin kesalahan, kita coba lagi, so what gitu loh. Tapi intinya, you have to take the chance, you have to take the opportunity, lu jangan nyanyain itu gitu. Rumus gue tuh selalu satu sih dari dulu, be brave but don't be stupid. Jadi kalau ngomong, ya lu make sure lu nggak bodoh apa yang lu omongin. You do your research, you do your work, you compare. Tekun, jauh lebih tegar, dan yang paling penting jauh lebih bisa beradaptasi. Karena kuncinya untuk kita mau survive di masa-masa yang penuh perubahan seperti ini adalah kemampuan kita untuk terus-menerus mau belajar, kemampuan kita untuk terus-menerus mau membongkar paradigma lama, kemampuan kita untuk terus berusaha menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi. Dan saya percaya kekuatan itu salah satunya bisa kita dapatkan lewat kemampuan kita untuk terus-menerus mau belajar hal yang baru, teman-teman. Karena sekali lagi dengan dunia yang berubah sedemikian cepat, kalau kita juga tidak menyesuaikan diri dengan perubahan itu lewat selalu mau belajar, selalu mau bertemu orang yang baru, selalu rajin membaca buku, dan juga rajin mempertanyakan apa yang sudah kita baca, tidak menelan bulat-bulat itu saja informasi yang kita dapatkan. Itulah yang akan membuat kita menjadi orang yang adaptif dan siap dengan berbagai perubahan dan apapun yang akan datang kemudian hari. Ada resiko yang harus diambil, tapi menurut saya itu harus dan layak dilakukan, karena saya juga ingat ada satu ungkapan Cak Lontong, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Dan untuk memulai hal yang baru, mencoba sesuatu yang lain, ya memang terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya. Saya pernah mendengar ujaran, bila kita begitu mencintai seseorang, ia tak pernah mati. Ia hanya berganti bentuk, menjadi kenangan, menjadi semangat, atau menjadi kebijaksanaan. Mungkin yang harus dilakukan bukanlah belajar hidup tanpa orang yang meninggalkan kita, tapi belajar hidup dengan cinta yang mereka tinggalkan. Apa yang Abi bilang sekarang juga, maksudnya kalau soal cinta itu jangan cari pembenaran di akal, nggak akan pernah ketemu. Cari pembenarannya tuh di sini. Lu kalau pakai ini nggak akan nemu, pasti ada aja nggak cocoknya. Jadi khusus untuk cinta, dengarkan di hati. Masih perlukah sekarang kita jualan es batu ketika semua di rumah kita ada kulkas? Masih pentingkah kapal feri ketika jembatan penyeberangan ada di mana-mana? Apa kabar penjual ensiklopedia? Masih adakah yang punya ensiklopedia di rumah ketika Mbah Google begitu setia pada kita? Jadi, tidak ada pilihan untuk berubah. Tidak ada pilihan untuk berubah.
Dan itu yang saya sadari dan kemudian membuat saya menjadi tambah yakin teknologi itu kunci. Indonesia menjadi apa yang kamu cita-citakan. Indonesia ada di setiap nadi kita. Jadi Indonesia jadi apa? Tergantung kamu jadi apa. Karena saya menemukan Indonesia. Saya menemukan Indonesia di setiap langkah yang saya lalui. Dari saya lahir di Makassar, saya besar di Jakarta, saya sekolah di UI, saya kerja di Metro TV, saya bikin narasi, saya ada di sini. Setiap langkah saya menunjukkan Indonesia seperti apa. Jangan rendah diri dengan kawan-kawan yang sudah lebih dulu bersinar. Seperti langit yang lapang membentang. Dunia masih cukup menampung banyak bintang. Menanti kamu yang punya keberanian. Sekarang tuh ketika begitu banyak informasi yang beredar, yang orang kadang-kadang nggak bisa ngebedain gitu ya, mana yang sampah, mana yang fakta, mana yang dusta, mana yang beneran terjadi gitu ya. Tugas media mainstream, terutama yang memang punya skill untuk menyelidiki lebih jauh, tugasnya ya untuk memvalidasi informasi, mana yang benar gitu, untuk make sense informasi. Dan untuk melakukan itu ya nggak bisa lewat tweet 1-2 atau cuma cuplikan berita 1 menit dan sebagainya. Ya lu harus invest. Dan itu mahal, karena lu kalau investigasi lu harus nurunin wartawan yang nggak mungkin baru setahun 2 tahun, tapi wartawan yang udah senior, yang udah punya jejaring, wartawan yang tahu bedanya pencurian dan penggelapan itu apa, wartawan yang memang punya pengalaman. Dan untuk gaji wartawan senior itu nggak bisa gaji murah, lu harus mastiin wartawannya juga digaji cukup supaya nggak gampang dipengaruhi oleh narasumber yang berusaha lu selidiki gitu ya. Lu harus investasi alat, harus pakai kamera tersembunyi gitu ya, dan lu harus investasi waktu, nggak bisa investigasi sehari 2 hari kelar, ya terkadang harus berbulan-bulan sampai lu dapet faktanya baru lu keluarin. Itu semua mahal, dan terkadang media nggak mau invest untuk itu, karena udah bikinnya mahal, kagak ada yang mau sponsorin, Mat. Sponsor mana ada memang mau deket-deket sama, oh itu bawa politik, gue serem deh, nggak mau gitu. Jangan pernah takut sama siapapun. Asal kita benar, asal kita tahu yang kita lakukan nggak merugikan orang lain, asal kita tahu apa hak dan kewajiban kita. Jangan pernah berada dalam posisi di mana lu merasa nggak berdaya, karena lu semua punya daya. Lu punya suara, lu punya kekuatan untuk melakukan apapun yang mau lu lakukan kok sebetulnya, asal lu tahu hak dan kewajiban lu. Iya kan? Jadi lu jangan pernah merasa terintimidasi sama kelompok tertentu atau merasa terintimidasi oleh institusi tertentu, karena kan prinsipnya institusi itu ada, polisi itu ada, aparat penegak hukum itu ada untuk melindungi. Lu ngapain nggak takut sama aparat yang harusnya melindungi lu? Kalau lu takut sama yang melindungi lu, berarti ada yang salah dong.